Hai guys, selamat datang di channel Emmanuel AC. Kali ini saya akan share soal-soal SKB tentang urutan prosedur tindakan ya atau SOP dengan topik NGT nebulizer oksigenasi pemberian nutrisi. Simak video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman serta berikan komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke, soal nomor 1. Seorang laki-laki umur 45 tahun dirawat di sebuah rumah sakit. Saat ini pasien menjalani pemasangan NGT. Posisi sudah diatur, bengkok sudah didekatkan ke pasien. Selang NGT diukur dari epigastrium sampai ke hidung dan dibengkokkan ke telinga lalu diberi tanda. Pertanyaan: apakah langkah selanjutnya yang dilakukan pada prosedur keperawatan tersebut? A. Berikan makanan dalam bentuk cair. B. Berikan jeli pada ujung selang. C. Masukkan ujung selang yang diklaim ke dalam kom berisi air. D. Masukkan udara dengan spuit ke dalam lambung melalui selang dan dengarkan. E. Masukkan ujung selang NGT ke dalam lubang hidung. Oke, mari kita perhatikan sekali lagi ya. Selang NGT sudah diukur ya dan sudah diberi tanda. Nah, maka langkah selanjutnya adalah apa gitu. Nah, kita lihat option A. Berikan makanan dalam bentuk cair. Ini jelas salah ya. Oke. B. Beri jeli pada ujung selang. Oke, ini simpan dulu. C. Masukkan ujung selang yang diklaim ke dalam kom berisi air. Ini juga jelas salah. NGT aja belum dipasang, ya kan? D. Masukkan udara dengan spuit ke dalam lambung melalui selang dan dengarkan. Ini juga salah. E. Masukkan ujung selang NGT ke dalam lubang hidung. Nah, ini E juga salah ya, kurang tepat karena di ujung selang belum dikasih jeli. Nah, jadi tindakan selanjutnya adalah bagian B, beri jeli pada ujung selang. Nah, setelah itu baru kita masukkan ujung selang NGT ke dalam lubang hidung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan usia 40 tahun telah dirawat di ruang ICU selama 2 hari. Keadaan umum kesadaran koma. Tekanan darah 200/110. Perawat melakukan tindakan pemberian nutrisi melalui NGT. Setelah perawat mengecek posisi dan kepatenan selang NGT serta residu lambung, apakah tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya? A. Rawat ujung luar NGT sesuai dengan indikasi pemasangan NGT. B. Klaim selang NGT dan tinggikan selang 30 cm dari dada pasien. C. Alirkan makanan perlahan-lahan tanpa mendorong. D. Masukkan air matang. E. Atur posisi pasien. Oke, mari kita perhatikan lagi ya. Di soal tindakan yang sudah dilakukan adalah mengecek posisi dan kepatenan selang NGT serta residu lambung. Nah, perawat kan melakukan tindakan pemberian nutrisi melalui NGT. Nah, jadi tindakan selanjutnya adalah ya, mari kita cek ya, option A, rawat ujung luar NGT. Ini kurang tepat ya. B. Klaim selang NGT dan tinggikan selang 30 cm daripada dada pasien. Ini setelah selesai tindakan dilakukannya. C. Alirkan makanan perlahan-lahan tanpa mendorong. Oke, kita simpan dulu. D. Masukkan air matang. Oke, kita simpan dulu. E. Atur posisi pasien. Kalau atur posisi pasien ini sebelum memulai tindakan sudah diatur ya. Jadi sekarang opsinya adalah antara C dan D. Nah, berdasarkan SOP pemberian nutrisi, sebelum memberikan nutrisi melalui selang, maka terlebih dahulu harus memasukkan air matang dulu. Nah, setelah itu baru kita alirkan makanan perlahan-lahan. Begitu juga setelah selesai memberikan makanan, kita tetap masukkan air matang lagi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian D, masukkan air matang. Oke, soal nomor 3. Seorang laki-laki umur 58 tahun dirawat di ruang bedah dengan pos operasi BPH hari keempat. Hasil pengkajian didapatkan verban tampak kotor. Perawat melakukan perawatan luka. Setelah memakai sarung tangan bersih dan membuka balutan,
Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Bersihkan luka sesuai kondisi luka dari daerah bersih ke kotor. B. Balut luka dengan balutan yang sesuai dengan kondisi luka. C. Ganti sarung tangan dengan sarung tangan steril. D. Cuci luka dengan cairan fisiologis. E. Atur posisi. Oke, mari kita perhatikan sekali lagi di soal ya. Di soal diketahui perawat telah memakai sarung tangan bersih dan membuka balutan. Nah, maka tindakan selanjutnya apa? Nah, berdasarkan standar perawatan luka, setelah menggunakan handscoon bersih dan membuka balutan, maka tindakan selanjutnya adalah mengganti handscoon bersih dengan handscoon steril. Nah, setelah itu baru membersihkan seputar luka dengan cairan fisiologis. Nah, jadi di soal ini jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Ganti sarung tangan ganti sarung tangan bersih dengan sarung tangan steril. Nah, setelah itu baru lompat ke D. Cuci luka dengan cairan fisiologis. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 34 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu dan didiagnosis bronkitis. Saat ini pasien perlu mendapatkan bantuan oksigen dengan konsentrasi 20-40%. Apakah teknik pemberian oksigen yang tepat diberikan pada pasien tersebut? A. Masker. B. Nasal kanul. C. Masker Venturi. D. RM. E. NRM. Oke, mari kita perhatikan sekali lagi. Di soal dijelaskan bahwa pasien akan diberikan oksigen dengan konsentrasi 20-40%. Maka teknik pemberian oksigen yang tepat yang diberikan pada pasien tersebut adalah dengan menggunakan nasal kanul. Jadi jawaban adalah bagian B. Oke teman-teman, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, semoga banyak rezeki. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 55 tahun masuk ke UGD dengan keluhan sesak nafas, banyak dahak dan tidak bisa dikeluarkan. Pasien akan dilakukan tindakan inhalasi dan nebulizer. Obat sudah dimasukkan ke dalam tempat obat. Mesin sudah dihidupkan. Pertanyaan, apakah tindakan yang akan dilakukan selanjutnya? A. Memasang sungkup atau masker nebulizer ke pasien. B. Mengecek suara nafas dengan stetoskop. C. Mengecek uap sudah keluar atau belum. D. Memakai sarung tangan dan masker. E. Melakukan clapping. Oke, ini adalah SOP tindakan inhalasi dan nebulizer ya. Nah, di soal 2 diketahui bahwa obat sudah dimasukkan ke dalam tempat obat dan mesin sudah dihidupkan ya. Nah, tindakan selanjutnya adalah, oke, mari kita cek option A. Memasang sungkup atau masker nebulizer ke pasien. Oke, kita simpan dulu. B. Mengecek suara nafas dengan stetoskop, ini salah. C. Mengecek uap sudah keluar atau belum, simpan dulu. D. Memakai sarung tangan dan masker, ini kurang tepat. E. Melakukan clapping, ini juga kurang tepat. Nah, sekarang opsinya adalah antara A dan C. Nah, berdasarkan SOP pemberian tindakan inhalasi atau nebulizer, nah setelah mesin dihidupkan, artinya kan siap diberikan, siap dilakukan tindakan. Nah, sebelum memasang sungkup ke pasien, maka terlebih dahulu kita harus cek uap sudah keluar atau belum. Nah, setelah itu baru kita memasang sungkup ke pasien jika uapnya sudah keluar. Nah, jadi jawaban adalah bagian C. Oke, soal nomor 7. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di rumah bersalin dalam kondisi tidak menangis, warna kulit kebiruan, dan tonus otot lemah. Hasil penilaian setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernafas, frekuensi jantung di atas 100 kali per menit. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat untuk kasus di atas? A. Merujuk ke rumah sakit. B. Pertahankan posisi ekstensi.
C. Asuhan bayi baru lahir normal. Maaf ya. D. Pemantauan warna kulit dan tonus otot. E. Ventilasi tekanan positif 20 kali dalam 30 detik. Nah, oke, mari kita perhatikan lagi ya. Tindakan awal sudah dilakukan, yaitu melakukan resusitasi ya. Kemudian kondisi dalam tidak menangis, warna kulit kebiruan dan tonus otot lemah. Nah, setelah dilakukan resusitasi, bayi bernafas dan frekuensi jantung di atas 100 kali per menit. Artinya kan ini udah normal ya. Nah, maka tindakan selanjutnya yang tepat adalah apa? Nah, jadi kalau menurut saya tindakan selanjutnya adalah pemantauan warna kulit dan tonus otot. Jadi jawaban adalah bagian D. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like video ini dan subscribe. Serta berikan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Biar teman-temannya juga pada tahu semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.